Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, sekarang kita masuk pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1. Perhatikan gambar di atas. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Apa pula persamaannya? Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Selanjutnya, baca bacaan berikut. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Setelah membaca bacaan tersebut, siswa diharapkan untuk bisa membuat peta pikiran atau mind map dengan bacaan tersebut dan menjawab pertanyaan yang sudah ada pada kotak-kotak berikut. Setelah mempelajari dan membaca serta membuat peta pikiran dari bacaan di atas, menurut anak ibu, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Silakan tuliskan pendapatmu dalam kotak berikut. Kamu telah menuliskan pendapatmu. Kemudian bacakan pendapatmu secara bergiliran dengan teman-temanmu. Apakah pendapat kalian sama? Adakah pendapat yang berbeda? Bagaimana kalian menanggapi persamaan atau perbedaan itu? Sekarang, bacalah bacaan di bawah ini untuk mengetahui pendapat kalian benar atau salah. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Cacing bernafas dengan permukaan kulit. Serangga bernafas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Alat pernafasan serangga disebut dengan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh serangga. Percabangan trakea itu disebut dengan trakeola. Ikan termasuk ke dalam kelompok hewan Pisces. Ikan mengambil oksigen melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Katak merupakan hewan amfibi, yaitu hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah kecebong berubah menjadi katak muda dan katak dewasa, maka pernafasan pada katak berubah menggunakan paru-paru dan permukaan kulit.
Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga udara. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Inilah kelebihan burung dari hewan lainnya, karena burung memiliki kantong udara yang bermanfaat untuk menyimpan udara yang sewaktu-waktu dibutuhkan bisa dimanfaatkan kembali. Yang terakhir adalah mamalia. Mamalia adalah jenis hewan menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Setelah anak ibu mempelajari tentang materi organ pernapasan pada hewan di atas, maka anak ibu silakan dijawab pelajaran berikut. Apa perbedaan organ pernapasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular, belalang, burung, sapi, dan lumba-lumba? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.